Lanjut dulu. Oke, selamat pagi. Saya turut prihatin ya dengan kejadian yang terjadi di sekitar Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura. Jadi awalnya saya datang jam 7:30, teman-teman sudah demo di pertigaan lapangan TSUI Luai. Tetapi saya melihat karena konfirmasi dari Pak Tito Karnavian itu datang di bandara itu tidak dikonfirmasi oleh aparat. Saya berinisiatif untuk mengajak teman-teman mendekat ke arah bandara sehingga ketika rombongan Pak Tito itu keluar, kami bisa berorasi di pinggir jalan. Kami lagi jalan, langsung kurang lebih ada 40 atau 60 aparat kepolisian di bandara yang menghadang kami. Dan yang paling agresif itu pertama adalah Kapolsek bandara. Video rekaman jelas. Dia yang bersentuhan fisik dengan saya, mendorong, tapi saya tidak buat pukulan apa-apa, hanya body protection saja, dorong-dorongan. Kemudian datanglah Kapolres Kabupaten Jayapura, Kakak Umar. Mereka mendorong kami ke samping, karena saya sebagai orator, saya di depan, tapi mereka berdalih bahwa menghambat mobil, jalannya mobil. Oke, kami bergeser. Kami sudah ikuti maunya, tetapi di situ kami dieksekusi. Yang saya lihat dalam video itu, kebetulan teman-teman banyak yang merekam dan juga live Facebook. Saya juga live Facebook. Jadi kenyataan yang terjadi dalam kejadian tersebut ada di live Facebook saya. Benar-benar saya dipukul. Dan orang-orang yang dekat dengan 1 meter di saya, itulah mereka yang pukul saya. Yang paling nyata adalah Kapolsek Bandara Udara Sentani dan juga Kapolres Kabupaten Jayapura, Kakak Umar. Nah, kurang lebih 12 orang mengamankan saya ke ujung mobil di dalam video itu, dan saya melihat video yang rekaman. Saya minta ke teman-teman, saya di mobil Kijang. Di situ Pak Kapolres langsung pegang sapunya ini ada luka di sini di leher, kelihatan sekali. Dia pegang terus tidak lepas, jadi saya tidak bergerak. Sedangkan tangan semua masuk ke kepala, jadi badan saya sakit semua. Tapi saya juga tidak diam. Ya, saya terpaksa bela diri. Saya mukul juga, berontak, bukan pukul, berontak. Ya, ada sentuhan fisik. Pak Kapolres Kabupaten Jayapura langsung memukul mata saya. Jadi ini darah bocor. Dalam bagian dalam juga sakit di sini, daerah sini. Kemudian kacamata saya jelas ini adalah ada sentuhan besar, dorongan di sini. Ini kan begini ya. Jadi dipukul, otomatis kacamata dipeot. Ini sudah tidak bisa pakai. Saya merasa dirugikan. Kacamata ini buat saya bisa melihat dunia persilatan demokrasi tanah Papua. Kemudian di situ kita didorong karena saya sudah tidak berdaya karena banyak orang, 12 orang. Kami dibawa ke dalam polsek. Saya diam. Saya nggak banyak bicara. Saya minta maaf, tenang. Ini demokrasi, minta maaf, tenang. Mereka ribut, dorong, mau pukul, tapi ada beberapa, terima kasih buat polisi teman-teman dari teman polsek yang anak asli Papua dan beberapa yang masih baik mengamankan kami. Dan akhirnya kita semua diam tenang. Di dalam itu langsung Pak Kapolres, minta maaf, pada saat memukul, dia sampaikan, kamu ini toh, yang di grup WA saya pernah tegur kau toh, kau rasa ini, Pak. Nah, akhirnya saya terjengkal ke mobil Kijang. Kemudian pada saat bicara di dalam ruang tamu Polsek Bandara, dia lakukan banyak intimidasi, sampai toki meja, saksi banyak. Kamu Panji Agung Nugroho jangan pernah bikin kacau Kabupaten Jayapura, jangan pernah bikin demo-demo di sini, keluar berhadapan dengan saya. Nah, sedangkan Pak Kapolsek Sentani Bandara, saya tidak bicara, kau sopan sama saya punya bos, kau sopan dengan saya punya Kapolres, kau sopan di sini. Saya bilang, Pak, saya cuma pegang aku mau minum, saya tidak bicara dari tadi. Ada waktu saya bicara, silakan. Panji, kamu jangan sombong begitu. Tidak, silakan bicara. Setelah Pak Kapolres minta maaf ke saya, akhirnya tenang semua. Saya bilang, tenang, sudah, kita bicara baik-baik. Saya bicarakan satu kata, oke Bapak, terima kasih untuk kejadian hari ini. Saya mau pulang, terima kasih untuk semuanya. Saya tidak mau banyak bicara. Yang pasti ini sudah terjadi. Maaf-maafan, oke, tapi pastinya nanti akan ada dampak pembiasan yang tidak bagus. Saya tidak banyak bicara apa-apa. Kami jalan ke depan, dan topi saya ketinggalan, saya ambil. Mungkin itu saja yang terjadi. Jadi kejadian 8:30 sampai jam 9:30. Saya menanggapi hal ini, kalimat intimidasi yang dikeluarkan oleh Kapolres Kabupaten Jayapura itu intimidasi lapis pukulan. Saya pribadi
beraspirasi, berdemokrasi bukan di dalam bandara dan tidak memalang. Di pinggir jalan bandara, pas di depannya kami, di depan perempatan, di depan Polsek Sentani. Bukan masuk. Kami hanya mau perwakilan untuk cek. Tetapi tanggal mereka kita mau masuk ke dalam. Tidak, saya mau cek dulu, Pak Tito ada nggak? Itu maksud kami. Kemudian berita yang disebar hari ini, Panji dipukul warga. Tidak ada warga, masih pagi. Video akan kami publis. Tidak ada warga di situ. Semua aparat kurang lebih 67 orang. Dan kami pendemo kurang lebih ada 80 orang. Tapi teman-teman tidak melakukan kekerasan apapun, hanya baku dorong. Saya maafkan di dalam Polsek Sentani itu, tetapi proses hukum lanjut. Atas nama demokrasi, darah saya sudah keluar. Saya minta Pak Kapolres Kabupaten Jayapura minta maaf ke publik dan bayar denda. Terima kasih. Seperti yang udah ada tadi ya, melihat film ini seperti apa, mungkin ada keputusan untuk Kapolres yang ganti Kapolres karena sebagai pelayan masyarakat itu harus melindungi atau minimal mengamankan situasi demo yang disampaikan oleh masyarakat. Kalau saya yang pertama, ini kan bagian dari reaksi masyarakat. Yang pertama, kemarin kami sudah melakukan aksi di kantor gubernur. Nah, kemudian ini pun kami tidak ada rencana untuk harus melakukan aksi di Gunung Merah. Memang Pak Kapolres tadi menyatakan kalian kan tidak punya izin, bahkan tidak ada pemberitahuan buat kami. Nah, itu yang menjadi alasan mereka. Yang kedua, bandara ini sarana vital. Nah, itu dua alasan yang ya kami juga sebagai aktivis kami menghargai bagian itu. Tetapi yang kami ingin sampaikan bahwa kami dari jam 6 pagi sudah di depan lapangan tenis. Itu dari jam setengah 6 teman-teman sudah orasi. Nah, kami berharap itu adalah ada konfirmasi yang pasti dari teman-teman kepolisian baik di Kabupaten Jayapura atau mereka yang menjadi pengamanan dari Pemendagri. Artinya menyampaikan bahwa beliau tidak akan ada ke Jayapura, tetapi beliau dari bandara akan transit langsung ke Wamena. Kalau itu disampaikan, maka kami tidak mungkin memaksakan diri untuk masuk ke bandara. Tetapi kami tunggu sampai jam 8, menjelang setengah 9, kami melihat, wah ini tidak ada tanda-tanda, tidak ada respon sedikit pun terkait dengan aksi yang kami lakukan. Nah, yang berikut aksi ini adalah aksi spontan setelah kami dengar bahwa Pak Tito malam ini terbang dari bandara di Jakarta. Nah, itu menjadi respon kita bahwa ada persoalan demokrasi yang begitu besar yang terjadi di Papua. Beliau harus sebagai Menteri Dalam Negeri yang urusan dengan pemerintah daerah harus bertanggung jawab untuk persoalan ini. Rakyat-rakyat ini sedang diintimidasi. Parcok sedang merajalela di mana-mana. Nah, kalau saya tidak melihat Kapolresnya. Yang saya minta adalah Kapolda Papua harus dicopot. Karena dia tidak mampu mengatur dan mengurus bawahannya. Bagaimana tidak bisa menangani bawahannya terus menyelesaikan masalah Papua yang besar itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga akibat dari perilaku PJ Gubernur yang menunjukkan sikap-sikap yang tidak netral dan kemudian merusak tatanan kehidupan di Papua. Pak PJ harus ingat, persoalan Papua yang hari ini selalu diutarakan itu adalah persoalan ideologi. Jangan beliau hari ini datang untuk menambahkan persoalan keagamaan dengan berkampanye di masjid-masjid untuk paslon tertentu. Itu mencederai kami yang lain. Kalau itu dilakukan oleh seorang ustadz atau pemimpin agama di masjid tersebut, kami tidak melarang. Karena itu bagian dari dia menjelaskan tentang keyakinan. Tetapi kalau seorang kepala daerah yang melakukan itu, wah itu sudah sesuatu yang bertentangan dengan sistem pemerintahan dan perundang-undangan di negara kita. Nah, ini yang tadi kami ini, yang paling penting adalah kehadiran Bahlil, kehadiran Mendagri di Papua membawa konflik bagi kami. Maka kami minta Presiden mencopot dua-duanya. Baik Mendagri, baik Bahlil harus dicopot karena mereka ini menjadi biang kerok kerusakan demokrasi di Papua, kerusakan alam dan sumber daya di Papua. Inilah orang-orangnya. Pak Prabowo jangan membiarkan mereka yang kemudian akan membuat rakyat tidak percaya terhadap negara ini. Ini penting.
Papua hari ini darurat demokrasi. Papua harus diselamatkan. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalaupun ada yang lain yang teman-teman mau tambahkan, yang tadi kejadian buat kronologis, Bung Panji sudah jelaskan. Tetapi yang terjadi pada diri saya itu adalah didorong. Memang didorong dengan target untuk merapas megapon yang saya pegang. Nah, tapi saya pikir itu bagian dari sebuah proses demokrasi. Tapi yang paling penting adalah kalian apakah tidak bisa ngomong baik-baik? Iya. Itu. Ngomong aja, kita ini bukan anak kecil yang di pinggiran jalan. Kita ini aktivis yang sudah berproses. Ketika kalian ngomong baik-baik, kalian memberitahukan bahwa kondisi Pak Mendagri seperti ini dan lain sebagainya, pasti kami juga mengerti. Karena polisi bukan musuh dari rakyat. Tetapi hari ini mereka telah menunjukkan kepada kami bahwa mereka telah menjadi bagian dari Parcok untuk melawan rakyat. Nah, itu yang bisa kami tambahkan. Yang pasti yang saya mau garis bawahi bahwa kehadiran Mendagri hari ini membuat warga berdarah. Dan itu perilaku represif dari Polri. Maka kami minta kepada Presiden untuk mengevaluasi Kapolda Papua dan juga mengevaluasi institusi Polri yang lahir dari anak kandung reformasi. Terima kasih. Tambahan saya untuk setelah kejadian ini, saya sebagai korban pemukulan, saya minta agar Kapolri, khususnya Kapolda Papua, bisa membenahi jajarannya, moral jajarannya, dan juga kalau misalnya teman-teman polisi ini tidak punya kepentingan apa-apa, kenapa harus memukul? Jadi tidak perlulah memukul begitu. Ini memukul dengan cara berniat, memegang dan memukul. Jadi ada apa di balik semua ini? Kalau memang Tito Karnavian tidak mau ketemu kami di bandara, dia bicara baik-baik, tidak perlu main pukul. Karena saya sama sekali tidak melakukan pemukulan. Tetapi ketika saya dikeroyok, saya juga harus membela diri dong. Jadi ya istilahnya kita membela diri, dorong-dorongan. Ya, tapi ada beberapa tangan yang masuk, ya saya harus menjaga diri. Jadi untuk Pak Kapolres Kabupaten Jayapura, saya pribadi minta dia dicopot. Karena dia juga sudah memberikan satu fitnah kepada publik bahwa warga yang pukul saya. Padahal video jelas, ini sebuah penipuan publik yang luar biasa. Dalam waktu 1 jam saya baru pulang, saya belum ke rumah sakit. Kemudian muncullah warga pukul saya. Padahal video jelas, karena kami semua pegang kamera. Jadi Kapolres Kabupaten Jayapura dicopot. Panji yang minta. Sanksi hukumnya copot. Dan saya akan bawa masalah ini ke Komnas HAM Papua, Komnas HAM RI, Propam Polda Papua, dan saya akan bawa berkas ke Tito Karnavian dan juga Kapolri Palistia Sigit. Saya berarti merasa terancam. Setelah membuka fakta demokrasi, Parcok terlibat dalam demokrasi. Hari ini saya rasa saya mau dibunuh oleh aparat kepolisian. Dan saya merasa terancam.